Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini perkenalkan Andi Ali Fikri dalam acara baru, nuansa baru, talk show Galuh Motekar. Galuh Kudu Motekar. Talk show ini adalah ingin memberikan wawasan baru, suasana baru, cerita baru, bagaimana kemudian hari Galuh yang sekarang Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik ke depan. Ada hal yang menarik, teman-teman dari Galuh Motekar. Kita akan berbincang-bincang santai dengan seorang beliau ini termasuk luar biasa. Bagi saya pribadi menilai satu hari ini menjadi rektor di Universitas Galuh, Bapak Yatros Piat, Doktor MSI, ya Pak ya? Siap. Ya, dan kebetulan juga beliau menjadi Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, ya Pak ya? Siap. Nah, hari ini mungkin izinkan saya Pak berbincang-bincang santai saja. Jadi bukan berbicara yang terlalu serius, tapi berharap talk show ini nanti kemudian hari bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat khususnya gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Siap. Pak Rektor, kita Siap, mulai siap. kita diskusi. Oke. Ini berbicara tentang budaya dan kebudayaan. Oke. Saya sering sedikit rada ingin bertanya nih, kebetulan kita Akang aja ya. Boleh. Ya, Siap. Akang sebagai Ketua Dewan Kebudayaan tentunya, Ya, yang ya. kebetulan sekarang Rektor di Unigal. Ya. Pengen tahu nih Kang, Ya. definisi diferensial terkait budaya dan kebudayaan. Apakah itu sama atau terpisah, Kang? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat petang. Ya. Terima kasih, Kang Andi. Ya. Jadi begini ya. Kalau bicara definisi tentunya banyak, Ya. dan sangat-sangat banyak definisi kebudayaan. Jadi saya izinkanlah barangkali ya, saya ngambil salah satunya sajalah Ya, ya. betul. Paling tidak ya. Jadi budaya ini sebetulnya kalau secara tekstual itu diambil dari bahasa Sanskrit ya, budi dan daya ya. dan daya. Sehingga akhirnya jadi budaya lah Ya. ya. Budi dan akal. Tapi ini bukan miliknya orang-orang dari Asia Selatan, bukan miliknya dari orang-orang India dan sebagainya, atau kita dunia timur, enggak. Betulnya dalam Islam pun ada yang namanya hadoroh ya. Ya. Nah, kemudian kalau di dunia barat kita mengenal sebagai culture ya. Nah, tapi paling tidak dari semua itu mengarah kepada persoalan cipta rasa dan karsa. Cipta rasa dan karsa. Jadi bagaimana hasil cipta manusia tentunya ya, rasa dan karsa manusia. Ini yang senantiasa dibahas dalam persoalan-persoalan budaya ya. Nah, bahkan kalau masuk ke ranah katakanlah Islam lah katakan ya. Nah, jadi itu kan ada agama Samawi, ada agama Ardi ya. Nah, kalau Samawi ini kan tentunya sumbernya, referensinya itu langsung melalui agama Wahyu ya, Tuhan. Nah, ini barangkali ada di bawah Ardi, hasil pemikiran, hasil ya semacam meditasi, ungkapan dan sebagainya lah. Jadilah hasil cipta manusia dan sebagainya. Nah, itu yang dikategorikan dalam budaya ya. Jadi hal-hal yang ciptaannya, kemudian perasaannya, kemudian bagaimana dia menyikapi itu budaya ya. Nah, kalau kebudayaan itu lebih ke sistem ya, itu. Jadi budaya itu terfragmentasi ini dan sebagainya, tapi kalau kebudayaan ini menyeluruh. Jadi bisa hasilnya bisa apalah itu ya. Itu kebudayaan. Berbudaya tentang sistemnya berarti ya. Ya. Jadi tidak ada perbedaan, hanya kalau budaya ini kita bicara A ya, tapi kalau kebudayaan bicara menyeluruh gitu. Ya, hal-hal yang menyangkut masalah budaya itu sendiri. Siap. Ketika hari ini
Akang menjadi Ketua Dewan Kebudayaan nih Kang ya Siap. di Kabupaten Ciamis. Apa yang sudah dilakukan Kang terkait program di Dewan Kebudayaan ini selama ini? Ya, jadi begini ya. Kebetulan sajalah, kebetulan saya diamanahkan oleh teman-teman. Jadi tadinya begini, kalau ada acara-acara yang menyangkut masalah katakanlah budaya, ya, saya senantiasa oleh Dinas Kebudayaan Hadir. itu apa namanya disuruh lah katakan ya, suruh untuk ya katakanlah menjadi pemateri atau apa itu ini, ya saya kan harus siap terus. Betul, ya. betul, Nah, kemudian tahun 2018 seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, maka amanatnya itu tiap kabupaten kota harus dibentuk itu. Nah, kebetulan waktu itu saya juga habis memberikan materi ya di depan para juru pelihara, juru kunci itu ini Kabupaten Ciamis tentunya waktu itu. Nah, kemudian akhirnya ya didaulat oleh teman-teman itu ini, saya juga bingung. Ya, tapi mau bagaimana ya, akhirnya saya dapat amanah menjadi Ketua Dewan Kebudayaan. Dan itu sifatnya mitra, ya, mitra dengan pemerintah, ya. Dan itu terus terang aja, kita tidak bicara finansial, ya, itu 0 rupiah sama sekali, ya. Dan tentunya hal yang pertama kali kami lakukan itu tentu inventarisasi ya sejauh mana ini Ciamis memiliki potensi, dan sebetulnya di Dinas Kebudayaan ada, cuma kita tinggal mix saja antara data-data yang ada di dinas juga dengan kita bekerja. Paling tidak ada 10 unsur kebudayaan waktu itu ya, ditambah 1 dengan benda cagar budaya. Kita inventarisasi semua potensi yang ada di Ciamis, mulai dari manuskrip ya, kemudian apa namanya teknologi tradisional, permainan tradisional, semualah ya, religi juga ada, situs juga ada, termasuk benda cagar budaya. Nah, kita inventarisasi itu dalam pokok-pokok kebudayaan daerah, dan alhamdulillah waktu itu kita di Jawa Barat itu pertama yang memasukkan pokok-pokok kebudayaan daerah, kemudian di Indonesia kita ranking ketiga kalau nggak salah ya. Nah, dan saya sendiri langsung waktu itu diundang ke Kementerian Kebudayaan ya sebagai reward lah ya. Nah, itu yang bisa memberikan data duluan ya. Nah, itu tentunya untuk pendukung menjadi kebudayaan nasional nantinya. Jadi pusat itu menggali potensi-potensi tiap daerah, kabupaten, kota melalui salah satunya mitra, yaitu Dewan Kebudayaan, dan ini dijadikan referensi oleh mereka di sana ya, untuk dirujuk menjadi budaya nasional. Ini yang menarik, dan ini jarang, saya pun baru tahu nih, luar biasa, dapat apresiasi ternyata ya dari ranking ketiga. Nah ini melalui informasi ini diharapkan juga menjadi kepedulian. Banyak cerita terkait masalah sejarah, tentu panjang, dan mungkin jelajah Akang juga terkait situs, prasasti, dan lain-lain cukup banyak di Ciamis ya, dengan historisnya, kegaluhannya. Nah, saya ingin menjadikan satu pertanyaan menarik nih Kang. Apa sih ketika kita harus memahami prasasti, situs gitu kan, bagi nilai-nilai kebudayaan? Kan kita juga ingat generasi hari ini itu kan banyak anak muda nih, bonus demografi ini kita dapatkan gitu kan. Mereka pun sekarang sudah berbasis milenial disebutnya di digital hari ini. Upaya apa nih dan bagaimana cara menyampaikan? Kan ini cukup klasik banget ya, wah sangat luar biasa menang waktu. Urgensial nilai dari prasasti, situs yang begitu banyak di kita, apa sih nanti manfaatnya bagi kebudayaan kemudian hari, khususnya untuk generasi milenial? Oke, jadi begini ya, Kang Andi. Nah, kalau kita bicara sejarah, tentunya tidak lepas dari sumber-sumber sejarah, ya, baik sumber secara lisan, sumber secara kebendaan, ya, atau naskah dan sebagainya. Itu ini yang oleh ilmu sejarah itu dipilah-pilah, ya. Nah, tentunya juga itu yang
menggunakan metode akademik, metode ilmiah dan sebagainya, tapi tidak menutup untuk hal-hal di luar itu. Kalau bicara sejarah ya, ini sejarah sains, maaf ya, bukan sejarah fakta mental, sejarah apa namanya agama dan sebagainya. Kalau itu tidak bisa dibantah. Ya, kalau fakta mental, agama itu dari katakanlah kalau Islam ya, Al-Qur'annya A, ya kita harus A, nggak bisa jadi B dan C. Tapi selama itu sains, ya itu paradigmanya. Ketika ada teori baru maka yang ini gugur. Nah demikian pun sejarah secara sains ya. Nah misalnya temuan per hari ini, misalnya di Jawa Barat, nah, katakanlah sejarah tertua misalnya, nah, ya ditemukan di daerah A. Nah ini sampai kapanpun daerah A ketika memang belum ditemukan lagi. Tapi ketika ditemukan di daerah lain B, maka ini tentunya harus mengalah karena ini didukung oleh berbagai apa namanya referensi, berbagai alasan dan sebagai argumentasi dan sebagainya. Nah kalau bicara tadi bagaimana urgensinya tentang artefak, nah artefak ini salah satu peninggalan sejarah karena mereka orang-orang kita dulu ya, leluhur kita ya termasuk kita nanti dibaca oleh ke depan lah 300 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, itu kan sama saja dengan kehidupan kita saat ini ya. Mereka akan meninggalkan benda-benda ya, akan meninggalkan sisa-sisa tubuh mereka, akan meninggalkan juga lingkungan sekitar mereka. Itu yang disebut dengan fosil. Kalau berkaitan dengan kondisi fisik kita akan berkaitan dengan artifact atau artefak ya. Dan sosiofact ini lingkungan mereka hidup ya. Ini paling tidak kalau dalam sejarah ya. Nah ini tentunya kalau tadi Akang lebih menyoroti ke masalah artefak ya. Artefak ini bisa dalam bentuk prasasti, bisa dalam bentuk benda-benda apa namanya peninggalan lah yang mereka pakai, alat-alat ya. Alat-alat bendanya, bukan tulang belulangnya, bukan. Betul, ya. betul. Nah, katakanlah kalau misalnya kita ke artefaknya dalam bentuk prasasti. Nah, paling tidak secara umum prasasti itu dia tentunya akan bicara tentang silsilah yang ada di silsilah apa namanya? Kalau kerajaan ya kerajaan lah ya. Kalau misalnya waktu itu apa, jadi dia akan bicara tentang ini siapa ini yang berkuasa di sini. Gitu ada ceritanya di situ ya. Misalnya yang pertama misalnya Raja Anu, yang kedua Anu dan sebagainya. Ya, biasanya itu dulu tentang nasab lah kalau bicaranya ya, secara umum ya. Nah, yang berkuasa di sini misalnya Retikan Ayun, yang berkuasa di sini misalnya Niskala Wasukencana atau siapa atau Siliwangi dan sebagainya. Dan itu akan bersambung prasasti 1, prasasti 2, prasasti 3 dan sebagainya. Nah, kemudian itu secara umum ya. Yang kedua itu biasanya konteks wilayah dia. Nah, dia dari mana berkuasanya? Misalnya dari ujung Cisanggarung misalnya sampai ke Cipamali misalnya, atau dari mana sampai mana. Biasanya ada di sana dijelaskan bahwa kerajaan ini atau wilayah ini dari mulai utara dari sini, selatan sini, barat ini. Nah, biasanya diceritakan juga sekalipun hanya misalnya singkat atau apa ya, singkat-singkat. Nah, kemudian yang ketiganya kemakmurannya. Kemakmuran di sana, kesejahteraannya. Ini telah membangun katakanlah tempat peribadatan, entah itu kuil, entah itu apalah yang jelas untuk hal-hal yang sifatnya religius. Nah, paling tidak itu cerita-cerita itu ada. Nah, ke bawahnya bolehlah apalah improvisasi yang lainnya itu ini. Nah, sehingga ini oleh para sejarawan, oleh para arkeolog dan sebagainya dicoba dengan membanding-bandingkan huruf, kalau misalnya hurufnya masih huruf Pallawa, huruf Sunda, huruf Jawa itu ini. Dan akhirnya ketemulah itu. Oh, ini zamannya siapa? Ini wilayahnya di mana? Meliputi mana saja? Kemudian bagaimana kondisi waktu itu? Nah, jadi kita bangga sekarang anak cucunya atau keturunan-keturunannya. Oh iya, dulu di sini pernah ini. Nah, sehingga kewajiban kita ya sebagai generasi sekarang, silahkan contoh hal-hal yang baiknya. Nah, kan mohon maaf ya, kan kalau misalnya kita bicara di Al-Qur'an juga ya, kata para ajengan itu katanya kan sekian puluh persen itu kandungannya sejarah. Ya, betul. Karena fi qasasihim ibrotin fi ulil albab ya. Itu hanya akan terbuka bagi orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita nggak ngerti ya nggak akan terbuka. Dan itu semua dipersonifikasikan oleh para nabi dan rasul. Sejarah-sejarah itu. Itu barangkali. Nah, itu. Jadi ada hal yang menarik ketika saya menyimak dari perjalanan historis baik dari artefak apapun itu yang terjadi,
ada pembelajaran tentang pendidikan di situ, ada pelajaran tentang spiritual, gitu kan, apalagi tentang kesejahteraan ekonomi waktu Ya, itu ya. jelas. Eh, ini kan saya coba untuk menangkap situs-situs hari ini kan cenderung bagi kalangan-kalangan anak muda nih, karena saya menyoroti di kalangan anak muda. Kalau bahasa Sunda itu namanya keeng, gitu ya. Terus ada pakem-pakem tersendiri. Padahal kalau kita mau menelusuri ternyata banyak sekali manfaatnya dan banyak diserap. Sejauh mana nih Kang untuk mensosialisasikan nih kepada, karena kan kita juga perlu generasi ya mewariskan kemudian hari setelah kita tidak ada, mungkin nanti Akang juga ada generasi selanjutnya yang menyampaikan ini. Apa metode atau sudah yang dilakukan untuk menjelaskan kepada generasi sekarang terkait prasasti itu Kang? Oke. Nah, jadi tentunya ini kami tidak bisa hanya karena Dewan Kebudayaan ini berperan dan Ya. kita harus pada hal tersebut enggak. Ya. Kita sangat luas termasuk hal yang sifatnya apa namanya sekarang ini Ya, ya, tari-tarian atau apa dance itu juga sebetulnya garapan itu, tapi ya kita concern ke masa lalu aja dulu lah ya. Nah, salah satunya tadi ya bagaimana kita mencoba dulu menjaga ya, merawat, melestarikan situs-situs yang ada ya. Nah, dengan catatan ini bukan untuk kemusyrikan, tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Karena setahu saya ya, di tempat manapun itu semua mengarah kepada kebaikan. Ya, kebaikan. Adapun hal-hal lain itu ini yang penting kita tidak mengikuti bagaimana ritual-ritualnya yang dilakukan itu. Kalau hal yang kebaikan saya pikir ya, barangkali walau alam ya. Nah, kan dulu katanya sebelum apa namanya selain muslimin itu kan ada mukminin juga. Itu yang apa bukan menyuruh apa mengarah kepada monoteisme, kepada ketuhanan yang maha esa, tauhid ya. Nah, tauhidullah. Nah, kemudian juga senantiasa mengarahkan supaya tidak berbuat hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, itu persis apa yang kalau saya baca, kalau saya lihat, kalau saya perhatikan dan yang ada di prasasti-prasasti itu seperti itu semua ya. Jadi ke hal yang baik-baik. Nah, ini tersimpan di tempat-tempat katakanlah karomah, keramat dan sebagainya. Nah, ini kan perlu pemeliharaan yang jelas, yang baik. Tentunya pemerintah juga perlu turut ya memperhatikan itu. Kemudian para juru peliharanya, juru kuncinya juga harus diperhatikan ya. Mohon maaf selama ini kan ya Akang juga tahu sendiri ya. Nah, memang kita juga tidak menutup mata ya orang-orang yang apa namanya udah putus asa dan sebagainya, mereka datang ke sana untuk mencari shortcut lah ya, ya potong kompas dan itu yang saya nggak suka itu ya, sebenarnya tidak, tapi manggalah itu ada urusannya nafsi-nafsi lah ya, tapi yang jelas kami ini punya tanggung jawab moral loh ya, punya tanggung jawab moral ya. Eta teh lain dipuja itu ya, kita memuja itu bukan memuja menta, bukan kita bagaimana caranya memuji dia, bahwa dia itu dulunya tokoh itu ini. Kita mempersonifikasikan diri seperti itu, tapi tetap ajaran kita, agaman kita ya Islam lah. Gitu, kita sholat 5 waktu dan sebagainya itu ini. Tapi contoh-contoh yang baiknya kenapa tidak? Betul. Gitu. Sepakat saya. Jadi intinya sesuatu yang baik ya kita ambil, kita contoh gitu. Yang buruk ya itu jadikan bahan evaluasi dan renungan. Ini yang menarik ketika cerita kemarin ada hebohnya, ya ini kan nggak tahu apakah orang tersebut gitu kan memahami awal dulu terkait apa itu, salah satunya tentang Karangkamulia nih Kang ya, yang cukup viral nih hari ini. Dia menginjak salah satu tempat yang berbagai sisi, banyak yang bercerita bahwa itu tempat peribadatan, bahwa di situ adalah tempat apapun itunya. Konteks saya memahaminya bukan di definisi itu. Ini adalah sebuah situs yang banyak ilmu kalau kita mau berdiskusi kan begitu ya Kang. Nah, peristiwa ini saya melihat di Karangkamulian, apa yang menjadi evaluasi nih Kang ke depan. Kan kita tidak bisa mengontrol nih pengunjung-pengunjung gitu kan yang datang ke sana. Kalau ini terus-terusan tidak diantisipasi kan jadi rawan juga nih. Ini kan cukup luar biasa Karangkamulian itu. Bagaimana Kang evaluasi nanti ke depan? Iya, jadi begini ya. Kalau yang saya lihat di situs Bojonggaluh Karangkamulian ya, tentunya kita harus secara masif, secara komprehensif ya. Sebetulnya udah bagus di sana ya. Secara apa namanya, udah tertata rapi ya. Kemudian juga lingkungannya udah baik dan sebagainya, termasuk ada kawargian adat Karangkamulian itu kan mendukung sekali di sana ya.
Nah, termasuk ada portal, ada guide, ada juru pelihara, ada juru Oh, sudah kunci. selesai semua di sana ya? Sudah ada Oh, semuanya oke. itu ini. Supaya lebih dalam tanda kutip ya, lebih sempurna lagi lah Oke. ya. Oke. Jadi harus ada ciri-ciri lah. Guide itu, mohon maaf ya, Ah, misalnya ya, yang saya lihat di Jogja, saya lihat di Bali Iya. ya. Jadi pakai pakaian khusus Oke. gitu ya. Nah, estetika berarti ya nanti. estetika, etika juga, kemudian pengunjung juga hanya dikasih selempang misalnya, kan bahkan ke mana candi-candi tertentu kan dikasih kain ya. Betul. Maksudnya untuk menutup aurat atau Betul, apalah ya. betul, Nah, betul. karena di sana tuh kan bukan sembarangan, itu tempat-tempat suci. Sekalipun betul. ya silahkanlah Dalam sebuah cerita. makna sucinya bagi penganutnya, Betul. tapi kita hargailah itu ya. Betul. Nah, itu diterapkan. Jadi ada di tempat apa namanya waktu masuk itu portal itu ya, sediakan ya pengunjung pakai ini. Nanti kan pulang dikembalikan lagi ini ya. Atau bisa dibeli juga ya, Pak? Enggak, itu mau untuk sewa. Oh, Nanti sewa. beli yang di depan lagi beda Oke, lagi siap. itu ya. Ada faktor ekonomi masalahnya di situ. Ya, tapi itu di depan. Ini emang untuk yang keluar masuk ke sana Oke, dulu ya. siap, Kalau misalnya dia tertarik, mangga tunjukkan tuh di sana barangkali ada ya. Nah, itu. Jadi kan kita ngerti. Jadi tidak asal, tidak sembarangan. Nah, kalau sekarang kan akhirnya yang terjadi, dia bilang guide padahal bukan orang sana ya. Yang setahu saya semalam waktu saya lapor ke polisi itu orang Banjar, dan dia mengaku juga baru 2 kali ke Karangkamulian. Kok itu dianggap guide? Yang semakin saya tidak mengerti, justru pelakunya itu yang ada di strata sangat tinggi secara akademik. Ini apa sebetulnya? Ini masalah apa ini? Saya bilang, dia ngambil begitu saja, alasannya juga sedang penelitian. Saya nggak masuk akal, saya nggak ngerti ini maksudnya kemana. Nah itu, tapi paling tidak ya, kalau guide-nya ada atributnya itu ini, ya kan nggak sembarangan orang Ada masuk tanda ke lah ini, ya, ya. ada tanda. Bahkan kalau kami melakukan upacara-upacara di Dewan Kebudayaan itu dari jauh itu, mohon maaf ya, ini kan urusan-urusan belief ya. Betul. Nah, sendal aja dibuka, Ya, gitu, betul. ya. Sendal dibuka itu ini, kemudian ya ada tawasulan, ada apa itu ini. Betul. Nah ini kok injek Pamali lah judul ya namanya. Allah Gusti. Benar. Ya. Ya itu tadi, akhirnya saya memahami definisi kebudayaan dalam sebuah sistem harus saling membangun ruang toleransi. Gitu kan, harus saling membangun ruang kesepahaman. Ketika memang satu daerah ini memiliki kultur yang berbeda, tolong etikanya. Mungkin gitunya Pak Kang. Nah ini yang menarik bagi kita. Ini juga harus diantisipasi dari sekarang. Cerita kita banyak. Tergambarnya akhirnya tergambar. Ya, mau lutung kasarung, mau tentang ciuman alat. Wah, kemudian ini apa namanya lingkungan setempat sudah sangat mendukung. Hutannya ada, sungainya ada, segala macam itu ini. Nah, kemudian yang rest area itu saya bilang coba ini buatkan ya semacam teater terbuka itu ini. Nah, jadi ada agenda-agenda tertentu, silahkan entah malam apa dibuat ini. Nah, kemudian masyarakat setempat juga budayanya harus betul-betul budaya itu kalau bisa ya mohon maaf ya, pakai pangsi, pakai apa itu ini. Itu tidak berarti itu apa mengenyampingkan agama, enggak. Betul. Di sana juga ada masjid. Yang penting tidak telanjang gitu ya. Ya, tidak bukan telanjang, apa aurat, tidak aurat, menyebar aurat. Intinya, ya. Nah, gitu. Jadi semua sinergis ya. Nah, Karangkamulian itu wah luar biasa, sungainya ada berapa itu. Nah, itu potensi sebetulnya. Kemudian dari sisi strategis juga ya, geografis dia di lintasan utama dan sebagainya sangat mudah dijangkau. Nah, tinggal ada goodwill semuanya ya. Ada political will, ada goodwill dari semua pihak. Yuk, karena Ciamis, mohon maaf ya, setelah disintegrasi Banjar, Pangandaran, tidak ada hal lain yang akan mengangkat lagi secara ekonomi Ciamis dari sektor inilah, dari peninggalan-peninggalan. Ciamis ingat tiap jengkal tanah itu situs. Ya, dan ini bisa dikelola dengan baik dan ini bisa mengundang pundi-pundi ya pendapatan daerah. Ya, pendapatan daerah kalau memang pengelolaannya serius ya. Nah, ini bisa memicu potensi-potensi anak-anak muda ya. Kita tahu di sana Sukamantri ya. Ada juri apa namanya? Bebegik Sukamantri segala macam. Itu kan refleksi dari ya apa maaf ya, misalnya ya mistisisme mereka dan sebagainya. Ya, pokoknya semua. Tapi kan jadi seni akhirnya dan itu jadi uang ya.
Nah, itu. Jadi banyak Karangkamulyan pun demikian ya. Saya lihat view-nya luar biasa. Alhamdulillah kemarin kita buka lagi satu situs di sananya namanya di Lewis Patahunan. Kita buka pesanggerahan rasa. Kemudian di sana udah mulai aktivitas anak-anak belajar silat dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, ini yang menarik. Mungkin nanti jadi gambaran juga bagi pemerintah. Ini juga jadi motivasi karena ini juga bahan ke depan lebih baik lagi Ciamis ya. Peningkatan PAD setelah Banjar, setelah Pangandaran, tentu kita harus menggali terus potensi-potensi yang ada. Tinggal dibuat narasi gitu kan, dibuat gambaran. Ya kalau fenomena digital ya tadi ada apa namanya? Saudara Kang teh pementasan yang berbasis digital, memvisualisasikan masa lalu ya Kang ya. Kita juga ingin tahu nih responsif tentang masyarakat Tatar Galuh Ciamis. Ada dua peristiwa nih ya. Peristiwa pertama terkait masalah pelecehan Galuh adalah brutal. Kedua yang baru ini nih ya terkait ini. Nanti kita simak bagaimana respon masyarakat Tatar Galuh menyikapi tentang fenomena kejadian yang selama ini ada di Kabupaten Ciamis. Karena Galuh artinya brutal. Saidi dalam waktu 2 kali 24 jam datang ke sini, ke Ciamis untuk membuktikan segala omongannya apa benar. Universitas Galuh Ciamis menggelar pertemuan untuk menyikapi pernyataan sejarawan Ridwan Said. Sasi, Pak. Pernyataan yang keliru. Bukan budayawan, tapi meskipun dia diwawancara sebagai budayawan. Saya menyimak sesuatu yang hebat ketika memang goodwill tadi, politik will itu tadi, semangat untuk membangun daerah. Kan juga memaknai Galuh juga luar biasa ya Kang ya. Kalau gitu betul-betul semua stakeholdernya sama, energinya sama gitu kan. Ini akan berbeda nanti nuansanya. Mimpi besar itu ya, tapi mudah-mudahan sih terwujud dalam waktu ini. Amin. Nah, yang hari ini yang sangat ingin secara personal nih, Akang diamanahkan juga sebagai rektor hari ini tuh ya, dan ketua Dewan Kebudayaan. Bagaimana nih Kang menyikapi hari ini pendidikan modern dengan dunia kebudayaan? Sebenarnya kebudayaan ini kan tadi bahasa Kang, ini juga kebudayaan teknologi. Kita juga berbicara tentang budaya hari ini, budaya milenial lah katakanlah dengan teknologi digital. Ya. Betul. Nah, tapi kan ada sudut pandang lain yang melihat kebudayaan dalam perspektif masa lalu nih ya. Nah, bagaimana nih akan melihat, memandang sekarang sebagai rektor, sebagai akademisi gitu kan, mengkombinasikan pendidikan modern dengan perspektif kebudayaan ini? Ya ini luar biasa nih pertanyaannya. Nah, jadi alhamdulillah kami coba ya mengimplementasikan dan kami sudah jalan sebetulnya sudah tahun kedua. Kita membuat pertamanya saya deklarasikan dulu bahwa Universitas Galuh ini adalah universitas budaya. Kemudian karena budaya senantiasa terkait dengan konservasi, maka kita mix lagi satu lagi konservasi. Jadi sekarang Universitas Galuh itu adalah Culture and Conservation University, jadi Universitas Budaya dan Konservasi.
Nah, untuk mengisi Universitas budayanya secara langsung kepada anak-anak mahasiswa, tentunya kita tanamkan bagaimana Galuh itu sesuai dengan namanya, Universitas Galuh ya. Betul. Nah, yang kita namakan dengan mata kuliah kegaluhan ya. Nah, tetapi kontennya saya tidak berbicara tentang raja-raja enggak. Ya, saya bicara tentang filosofisnya saja ya, yang universal, hal-hal yang baiknya ya. Kenapa ya kita belum sampai ke sana? Egosentris masih ada. Ya, jadi kalau kita munculkan raja ini, maka terahnya merasa gimana, munculkan ini, terasa ini gimana. Nah, itu saya pikir akan mengundang diskursus, akan mengundang polemik. Jadi kita ambil filosofisnya saja ya, supaya mahasiswa itu tidak selama ini kan western oriented ya. Nah, misalnya ya tentang apa namanya teori-teori politik yang mereka tahu tentang trias politika, Montesquieu dan sebagainya ya, tentang eksekutif, yudikatif ya, legislatif. Nah, ini di sana ada, di sini itu ya, yang penting tadi tangtu, karasian, karamaan, karatuan. Nah, itu misalnya ya. Jadi jangan western oriented saja, boleh itu sebatas pengetahuan dari sana, dari daratan Yunani. Kebudayaan kita juga menjelaskan itu ya. Kita juga ada di sini. Nah, dan kalau misalnya kita mau tarik dari periodisasi kasarnya, ayo kita tua-tuaan mana loh, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan konservasi tapi budaya ya, misalnya penyataan sebuah gunung, kita ada yang namanya gunung itu kan giri ya, nah Raksagiri. Nah, kita ada di sana ada leuweung tutupan, leuweung larangan, leuweung baladahan ya. Nah, yang sekarang kita lihat ada apa namanya pengelolaan oleh BKSDA, kehutanan, kemudian perhutani. Ya. Jadi itu mereka sebetulnya mengadop dari budaya-budaya kita, ya. Nah, dari sisi militer, kita ada yang disebut Rabuyut Sawal, itu Walad Seribu dan sebagainya. Jadi coba anak-anak itu jangan melulu taunya dari luar, padahal di sini potensinya luar biasa. Betul. Nah, itu yang saya coba ya diimplementasikan kepada mahasiswa ya. Karena juga kita namanya Universitas Galuh. Saya berat sekali ini Galuh itu kan permata salah satunya. Betul. Jadi ini harus ya bagaimana cantiknya permata itu ya. Dan juga Galuh itu kan kuat ya, harus sekuat Galuh itu ya dalamnya. Nah, gitu barangkali. Nah, ini juga menarik. Tadi penjelasan yang luar biasa, teman-teman. Salah satu kebudayaan atau budaya masa lalu yang sekarang menjadi satu sistem kebudayaan bercermin dari masa lalu nih. Kan orang tua dulu, saya melihat di salah satu kecamatan di Ciamis nih, ada leit gitu kan. Itu daya tahan luar biasa itu berasnya. Ternyata ketika kita tanya, ini pakai apa? Oh, ternyata mereka ada etika, ternyata cara menanam gitu kan. Memupuknya gitu kan, dengan ruang-ruang yang organik gitu kan. Nah, ini juga bagian dari sebuah keilmuan sebenarnya kalau kita manfaatkan ya Kang ya. Betul. Dari pertanian. Ya, jadi selama ini juga kami memberikan masukan-masukan seperti itu. Tolonglah muatan-muatan di kurikulumnya seperti itu. Ya, tetapi juga harus di-matchkan dengan kondisi saat ini. Betul. Ya, nah contoh ya, kemarin kami alhamdulillah berhasil membuat insect trap ya. Jadi untuk pengendalian serangga ya, tetapi dengan maksudnya metodenya ininya budaya ya, Galuh dulu, tapi dengan metode saat ini, dengan teknologi sekarang ya. Nah, hanya dengan menyalakan lampu itu maka serangga berdatangan sendiri, dan itu alhamdulillah berhasil ya. Itu bahkan kerjasama dengan pihak-pihak asing, itu masuk asing, ada kalau nggak salah ada 11 negara di sini waktu itu, mereka di sadananya ininya ya, prakteknya. Dan itu alhamdulillah kita inspirasinya dari mana itu? Ya itulah supaya mematch antara budaya masa lalu dengan sekarang. Ya, supaya semacam nantinya jadi ini khususnya anak-anak pertanian ya. Nah, katakanlah petani milenial ya. Jadi supaya mereka tidak lagi canggung turun ke sawah. Jadi sawah itu bukan lumpur karena ada pakai sepatu dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya wah ini kan bagus lumpur, buka sepatu, tapi mereka tidak lagi canggung gitu ya. Kita bisa mengembangkan segalanya ya. Misalnya untuk nyiram tanaman ya. Nggak usah repot-repot bawa berat segala macam.
Kita tinggal teknologi pasang, akhirnya tinggal buka keran, ngocor semuanya dari atas pakai itu, ya pakai apa namanya paralon, ya. Jadi kita match kan teknologi masa sekarang, ya yang ada di benak anak-anak milenial dengan bagaimana budaya kita, leluhur kita dulu, gitu. Siap. Ya. Ini menarik, Kang. Ketika Universitas Galuh juga ada kurikulum Galuh gitu kan. Entah makna itu filosofis ya. Kalau tentang historis, tentang dinasti atau DNA kan jadi perdebatan tadi ya, Kang. Betul. Di tingkat universitas, sekarang kalau di tingkat katakanlah SMA, SMP atau Aliyah, Sanawiyah, SD, SMP, sudah sejauh mana nih untuk menyelesaikan itu, Kang, kurikulum itu? Siap. Jadi begini ya, saya kalau di universitas memang ranah saya, ya itu wajib lah. Kenapa? Saya wajibkan ke semua. Sudah diwajibkan ya. Jadi semua mahasiswa, entah itu S1 maupun S2, wajib mengikuti mata kuliah kegaluhan. Nah, ini kebetulan ya tercium juga oleh Dinas Pendidikan. Ya. Dan akhirnya kami katakanlah diundang ya. Nah, sekalian saya juga yaitu berperan ganda dari Dewan Kebudayaan juga ya. Nah, jadi kami konsep bagaimana untuk kegaluhan, materi kegaluhan untuk anak-anak sekolah dasar. Tapi hanya sampai menengah SMP karena SMA itu provinsi. Ya. Nah, misalnya untuk anak-anak PAUD atau TK ya kita coba memperkenalkan baju aja dulu lah gitu. Jadi mereka merasa nyaman pakai baju-baju adat kita misalnya ya. Kemudian untuk yang naik kelas 2 SD misalnya udah mulai permainan-permainan tradisional, gatrik dan sebagainya. Nah, nanti terus makin grade-nya nambah-nambah. Dan itu alhamdulillah sudah direspon oleh pihak Dinas Pendidikan Pak Tatang ya, tapi belum implementasinya atau kapan, dan beliau juga minta ke saya, Pak, kita gimana kalau ke SMA? Ya silahkan, itu ranah Bapak, saya bilang. Saya siap sebagai bahan ada lah, ya bahan ada, dan di samping itu juga kita masuk juga ke Galuh virtual itu ya. Nah, di Galuh virtual itu juga kan cerita-cerita supaya tidak jenuh, tidak menjadi membosankan. Nah, bentuk animasi kan. Nah, jadi cerita Karang Kamulian juga dalam bentuk animasi kan menarik ya. Dan itu alhamdulillah pihak kita karena kita punya program studi pendidikan sejarah ya. Nah, ini kita drop anak-anak mahasiswa ke sana. Ini kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, dengan Pak Kadisnya, Pak Erwan dan Saudara Tendi. Alhamdulillah bekerja terus, dan alhamdulillah ketika masuk ke Galuh sudah ada tayangan virtual tentang Galuh. Dan masuk ke aplikasi kan ya? Nah, ini juga nanti akan saya tanyakan nih, menarik tentang virtual tersebut. Ini tadi kenapa akhirnya terpantik saya, seandainya dari SD, SMP, SMA, universitas paham tentang filosofis Galuh, kan kita sudah mewariskan generasi paham tentang kegaluhan. Karena masalah ini kan juga kejadian-kejadian yang sudah-sudah ini kelihatannya memang ada sesuatu pada diri kita masing-masing nih. Saya juga akui kurang ngeh terkait kebudayaan atau masa lalu. Tadi betul luar biasa Akang menyampaikan bahwa masa lalu itu sudah selesai berbicara tentang ekonomi, masa lalu juga selesai tentang masalah pendidikan, masa lalu juga selesai berbicara politik ya tadi Kang. Ada lapisan-lapisan. Nah, tinggal sekarang mungkin memvisualisasikan dengan kondisi hari ini. Kang, setujukah nggak Kang ketika Kabupaten Ciamis ini berubah nama menjadi Galuh? Oke, saya sebetulnya orang yang paling, ya kalau saya klaim paling duluan walau alam ya. Siap. Tapi ya jauh-jauh hari saya sangat menginginkan ya kenapa tidak ya Ciamis ini menjadi Kabupaten Galuh. Ya kita nativis saja, kita bangga kepada kejayaan masa lalu. Ya ini kan tidak secara administratif, tidak sama sekali. Kita tidak bicara administratif. Wah, nanti ke Delet Tasik, nanti ke Delet Karawang segala macam. Enggak lah, silahkan. Itu udah kabupaten, kotip administratif masing-masing kok. Kita hanya bahwa kita ini dulu pernah ada kerajaan besar. Kita kan bangga, nativisme, ya. Cuma itu aja. Sehingga semangat kegaluhannya bangkit, ya. Bahkan saya mencoba waktu itu untuk waktu polemik tentang Tugu di sana di alun-alun ya, tentang Rafflesia dan sebagainya. Kita jangan menyalahkan Rafflesianya, Rafflesia nggak ada yang salah kok, gitu.
Cuma kalau kita mau membangkitkan semangat, cobalah sesuatu yang ada di Ciamis Ya, gitu. betul. Jangan menyalahkan itu bunga bangkai dan semua, enggak. Itu Rafflesia Arnoldi itu luar biasa di Bengkulu sana, ya. Tapi kalau kita di sini ada ikon, ya. Kenapa tidak itu? Kenapa tidak ini, ya? Taruhlah misalnya Mahkota Binokasi yang pada akhirnya ribut di Sumedang. Kemudian tamannya juga alun-alun Surawisesa. Dan itu mohon maaf ya, walau alam nggak tahu dengar atau enggak, akhirnya dipakailah di Kawali. Tapi nggak apa-apa karena memang yang pemilik aslinya Kawali Surawisesa itu. Betul. Ya, saya kan cuma senyum aja. Ini saya bilang yang pernah saya ceritakan waktu itu di koran dan sebagainya. Nah ini harapan saya. Responlah pemerintah, bukan mengenyampingkan yang lain penting ya, tapi ini juga cukup penting ya. Bahkan dalam side plan untuk penataan ini alun-alun saya juga memberikan masukan lagi ya, bagaimana untuk ikonnya yang di tengah ya, kalau bisa ada kembang cakra ya, yang khas Galuh, ada trisulanya dan sebagainya, bahkan ada kudi yang di atasnya ya. Tapi semuanya kembali lagi terpulang kepada bagaimana decision making dari pemerintah. Kebijakan politik wilayahnya ya. Oke. Nah, ini salah satu acara yang bagi saya perdana tapi memiliki emosi yang luar biasa nih Kang. Teman-teman Galuh Motekar, Galuh harus motekar. Motekar tidak hanya pada persepsi yang lain, tapi harus melalui produktivitas. Jangan melihat sejarah itu di sisi negatifnya, tapi ada hikmah di balik itu. Ambillah sisi positifnya dan jadikan satu cermin bagi kita, kemudian untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Banyak situs, banyak prasasti, jangan dulu dijustifikasi. Tadi betul ada hal-hal yang musyrik dan lain-lain. Lihatlah, tangkaplah, di situ ada ilmu. Yang positif silahkan ambil, yang negatif jadikan sebuah hikmah gitu kan. Semuanya ada ilmu. Mudah-mudahan dengan diskusi sederhana ini, Kang, melahirkan satu wawasan baru gitu kan bagi teman-teman di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis ini. Harapan tadi mudah-mudahan nanti ada perubahan nih secara administratif daerah Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh. Kemudian kultur tadi Mutiara Galuh, Galehna, masyarakat betul-betul merasakan dan menikmati nilai-nilai kultur yang ada, dan ini memang tidak bisa kerja satu. Semuanya harus bekerja sama, bukan kerja masing-masing gitu kan. Ini juga harus antara stakeholder, antara Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, apapun itu. Apalagi tadi akan memvisualisasikan wajib di Universitas Galuh ini memahami tentang filosofis Galuh. Ini luar biasa. Teman-teman dari Galuh Motekar, talkshow ini mudah-mudahan bisa ditangkap esensinya, manfaatnya. Dan yuk kita bangun lembur urang gitu kan, lebih baik lagi ke depan. Ada banyak akademisi, motivasi. Jika tidak tahu, tanyakan kepada yang lebih ahli. Supaya nanti tidak salah dalam melangkah. Saya Andi Ali Fikri, Galuh Motekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Atur nuhun, Kang. Sami-sami Kang.